Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Amin Rais, seorang tokoh reformasi Indonesia, pernah mengungkapkan bahwa Islam saat ini, terutama di Indonesia, adalah umat Islam yang paling tertinggal, paling terbodoh, dan paling terbelakang jika dibandingkan dengan umat-umat lain yang ada di dunia. Profesor Dr. Nurhalis Majid pun menegaskan, Islam memiliki ajaran visioner dan revolusioner. Tetapi anehnya, bangsa Indonesia saat ini betul-betul dicengkram oleh gurita kemiskinan dan kebodohan. Oleh karena itu, hadirin, dalam kesempatan yang penuh ukhuwah ini, kami akan menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Pentingnya Menuntut Ilmu. Sebagai rujukannya, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, makna di balik ayat tersebut ialah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua agar pandai, dimulai dari membaca lalu diteruskan dengan belajar. Mengapa? Karena suatu bangsa tidak akan maju jika tingkat pendidikannya tidak berkualitas. Hadirin, kita dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan tidak berilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk menuntut ilmu. Dalam pandangan Islam, ilmu tergolong hal yang suci. Ilmu bagaikan malam dan cahaya. Seseorang tidak akan bisa berjalan di tengah malam yang gelap tanpa adanya cahaya. Demikianlah kita sebagai manusia. Kita tidak akan bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar tanpa adanya ilmu. Hadirin, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam sejarah,
ilmu pengetahuanlah yang menjadi peradaban yang gemilang. Dalam hal ini, Islam juga memiliki masa kejayaan. Salah satu contohnya adalah pada masa daulah dinasti Abbasiyah, yang merupakan masa keemasan, the golden age bagi umat Islam. Pada masa itu, umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan baik dalam bidang ekonomi, peradaban, dan kekuasaan. Selain itu juga telah mencakup dalam beberapa hal, di antaranya ilmu agama, filsafat, dan sains. Ternyata hadirin, akhir dari kerusakan dinasti Abbasiyah ialah ketika Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Disebutkanlah bahwa Hulagu Khan adalah panglima tentara Mongol. Ia sangat membenci Islam karena ia banyak dipengaruhi oleh orang-orang Kristen dan Buddha. Baghdad pun dibumi hanguskan, diratakan dengan tanah. Kafilah dinasti Abbasiyah berakhir dengan keluarganya. Al-Mu'tasim Billah dibunuh. Buku-buku yang terkumpul di Baitul Hikmah dibakar dan dibuang ke sungai Tigris, sehingga berubahlah warna air tersebut yang tadinya bersih jernih menjadi hitam kelam karena lunturan tinta yang ada pada buku-buku itu. Hadirin, akankah kemajuan dan kejayaan tersebut pada masanya dapat terulang kembali? Jawabannya tentu ada pada benak kalian, para generasi muslim. Pada waktu itu, umat Islam identik dengan ilmu pengetahuan dan kemajuan di berbagai bidang. Ilmu pengetahuan selalu dipelopori oleh para umat Islam. Hal ini dilakukan karena Al-Quran dan hadislah yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi. Hadirin, Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Betapa pentingnya dan harus diusahakan supaya kita bisa menjadi seorang yang berilmu. Karena apa? Karena telah tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mana di balik ayat tersebut ialah Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu. Maka dari itu kita harus terus bersemangat dalam menggali ilmu agama supaya kita bisa menjadi generasi yang ditinggikan derajat dan martabatnya oleh Allah dan bisa mengestafetkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus bisa merebut kembali kejayaan Islam yang telah kelam di bidang ilmu. Kami yakin jika ilmu agama sudah menjadi tuntunan kehidupan, maka siapapun orangnya, apapun profesinya, ia akan menjadi orang yang baik. Kalau ia pejabat, ia akan amanah dan bermanfaat. kalau ia pedagang, Ia akan jujur dalam menimbang. dan kalaupun ia jaksa, Ia tidak akan pernah bermain api dalam masalah yang ditanganinya. Hadirin, dari uraian tersebut dapatlah kita ambil kesimpulan. pertama,
Untuk terwujudnya masa depan yang gemilang, haruslah diisi dengan para generasi muda yang berilmu. Kedua, ilmu sangatlah berharga karena dengan ilmu agama hidup akan terarah. Dracula giginya patah, Kuntilanak sakit hati. Kalau ada kata-kata kami yang salah, tolonglah jangan dimasukkan ke dalam hati. Wassalam.